Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ibnu Masur Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat pejuang P3K? Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya selalu dalam keadaan semangat dalam belajar, sehingga dalam melaksanakan ujian teman-teman semua bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar dan lolos menjadi ASN P3K dengan passing grade yang memuaskan. Allahumma amin. Selamat datang kembali di Ibnu Masir Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tryout soal-soal P3K yang ada di SIM PKB. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Keadaan siswa yang sedang belajar gerak ditandai dengan berusaha mengerti penjelasan secara teori, mencoba dengan gerakan kadang-kadang gagal, konsentrasi tinggi, serta masih ada keraguan antara mencoba atau melakukan. Tanda-tanda seperti ini merupakan ciri dari siswa yang sedang belajar gerak pada tahap A. Asosiatif, B. Kognitif, C. Otonomus, D. Kolaborasi, E. Eksploratif. Oke teman-teman, soalnya tidak terlalu sulit. Ya betul sekali, jawabannya adalah yang B, ya, kognitif. Soal nomor 2. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tes lisan, B. Penilaian praktik, C. Penilaian produk, D. Portofolio, E. Observasi. Oke, teman-teman silakan pilih jawabannya dalam hati atau diungkapkan juga boleh. Yang penting jangan sampai tidak ada pilihan jawaban. Langsung saja kita cek, jawabannya adalah yang C, ya, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Jadi pahami ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil gerak dari bola tenis meja yang dipukul dengan ayunan penuh dan bat menggesek bagian belakang bola ke arah atas, ya, adalah A. Melambung, B. Berputar ke arah dalam, C. Memantul lebih cepat, D. Menyamping ke sisi kiri, E. Lurus ke depan. Maaf, ini ada kursornya agak liar ya. Oke, teman-teman sudah punya jawabannya, kita cek bersama-sama. Jawabannya adalah yang B, ya, berputar ke arah dalam, jelas ya, atau top spin. 4. Pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C3, B. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4, C. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C3, D. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4, E. Sudut-sudut dan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4. Ya, teman-teman silakan dipilih jawabannya. 1, 2, 3, waktunya cukup. Ya, jawabannya adalah yang B. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Lanjut soal nomor 5. Melentingkan tubuh pada pelaksanaan gerak guling lenting dilakukan pada saat A. Meluruskan tangan ke atas matras atau di atas matras, B. Dahi menyentuh matras, C. Bahu menyentuh matras, D. Kedua tangan menyentuh matras, E. Pinggang menyentuh matras. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya.
Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang C, bahu menyentuh matras, ya, melentingkan tubuh pada saat pelaksanaan gerak guling lenting, yaitu saat bahu menyentuh matras baru melentingkan badan. Soal nomor 6. Aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan latihan kebugaran yang berhubungan dengan faktor psikologi adalah A. Emosi, B. Konsentrasi, C. Berpikir positif, D. Motivasi, E. Komunikasi. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Ini soal juga kategorinya tidak terlalu sulit ya. Kita langsung saja cek, jawabannya adalah yang D, ya, motivasi. Hubungannya dengan psikologi. Soal nomor 7. Penyelenggaraan turnamen atau pertandingan permainan olahraga beregu di masyarakat, misalnya bola voli dan sepak bola. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhubungan dengan penerapan A. Neurologi olahraga, B. Sosiologi olahraga, C. Psikologi olahraga, D. Fisiologi olahraga, E. Psikologi olahraga. Ya teman-teman, silakan dipilih jawabannya seperti biasa. 1, 2, 3. Ya betul, jawabannya adalah yang B, ya, sosiologi olahraga, karena berhubungan dengan masyarakat di sini ya. Soal nomor 8. Pendidikan kesehatan memberikan pembelajaran terkait dengan pengetahuan meliputi A. Pengetahuan praktis dan pengetahuan secara deklaratif, B. Pengetahuan secara konsep dan pengetahuan praktis, C. Pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan praktis, D. Pengetahuan praktis dan pengetahuan isi, E. Pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan prosedural. Oke teman-teman, silakan dipilih. Oke, kita cek, jawabannya adalah yang E, ya, pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan prosedural. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan, jika teman-teman ada perbedaan pendapat dengan kami, ya, silakan untuk berikan komentar, sanggahan jawaban atau kesalahan pada soal, karena ini adalah TOT yang ada di SIM PKB. 9. Ciri-ciri latihan daya tahan yang benar adalah 1. Beban antara 70-80% beban maksimal. 2. Beban antara 30% sampai 50% beban maksimal. 3. Ulangan lebih dari 15 kali. 4. Set antara 1 sampai 5. 5. Waktu istirahat antara 3 sampai 5 menit. 6. Waktu istirahat antara 20 sampai 60 detik. Oke, teman-teman bisa dicek satu persatu. Untuk latihan daya tahan, intensitasnya antara berapa, ya, yang satu antara 70 sampai 80%, bukan, ya, jelas salah. Yang ada satunya A dan D sudah jelas salah. Kemudian yang kedua, beban antara 30 sampai 50 beban maksimal. Ya, ini jawabannya betul, yang pilihan nomor 2. Yang 3, ulangan lebih dari 15 kali, ya, itu juga betul. Set antara 1 sampai 5, waktu istirahat antara 3 sampai 5 menit, terlalu panjang, ya. Yang ada 5 juga salah. Berarti yang tidak ada 5 dan 1 adalah B, ya, 2, 3, dan 6. Lanjut soal nomor 10. Keterkaitan psikologi olahraga dalam menunjang pembelajaran PJOK yang utama diketahui oleh guru penjas adalah, ya, silakan dibaca teman-teman. Pertama, dampak aktivitas jasmani dan olahraga pada emosi peserta didik. 2. Hubungan respon somatik dengan kognisi, emosi, dan performan.
3. Alasan keterlibatan seseorang melakukan aktivitas jasmani dan atau olahraga. 4. Pengaruh tingkat kecemasan terhadap prestasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, kita cek bersama-sama. Jawabannya adalah yang D ya, 1 dan 2. Keterkaitan psikologi olahraga dalam menunjang pembelajaran ya, adalah dampak aktivitas jasmani dan olahraga pada emosi. Sedangkan selanjutnya hubungan respon somatik dengan kognisi, emosi, dan performa. Soal nomor 11. Apa yang dilakukan perenang gaya dada saat menarik kedua tangan dan lengan ke samping kanan dan kiri sampai di depan dagu? A. Meluruskan badan. B. Mengambil nafas. C. Mendorong tangan ke depan. D. Membuang nafas. E. Mendorong atau menendangkan kaki. Ini pelatih renang pasti tidak kesulitan, atau mantan atlet renang tidak menemukan soal sulit. Di soal nomor 11 ini pasti mudah menjawabnya. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang B ya, mengambil nafas. Soal nomor 12. Alasan diperlukannya identifikasi potensi peserta didik adalah A. Peserta didik berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang berbeda. B. Minat dan bakat peserta didik selalu tidak sama dalam setiap kelas belajar. C. Tingkat perekonomian keluarga peserta didik berbeda. D. Kualitas sekolah di mana peserta didik berasal tidak sama. E. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang tidak sama. Apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang E ya. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang tidak sama. Ya, itulah alasan kenapa diperlukannya identifikasi potensi peserta didik. Soal nomor 13. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah. Merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Transfer knowledge. B. Discovery learning. C. Problem solving. D. Critical and creative thinking. E. Management strategic solution. Ya teman-teman, jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah yang D. Critical and creative learning atau creative thinking. Berpikir kreatif dan berpikir kritis. Soal nomor 14. Dalam tahap perkembangan gerak menurut Galalue, fase perkembangan gerak reflektif terjadi pada periode usia. Ini masuk materi perkuliahan PJOK tentang motorik atau gerak. A. 1 sampai 3 tahun. B. Janin dalam kandungan sampai 1 tahun. C. 2 sampai 3 tahun. D. 4 sampai 5 tahun. E. 7 sampai 10 tahun. Oke teman-teman, jawabannya apa ya? Gerak refleks. Ya, betul, B jawabannya ya. Janin dalam kandungan sampai 1 tahun. Nomor 15. Pernyataan berikut yang bukan merupakan pernyataan higienis makanan dan minuman adalah A. Bebas dari penyakit. B. Bebas dari zat kuman. C. Bebas dari kuman. D. Tinggi kandungan vitamin. E. Memenuhi standar kesehatan. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang A ya, bebas dari penyakit. Bebas dari penyakit adalah bukan merupakan persyaratan higienis makanan dan minuman. Kita lanjut ke soal nomor 16. Dalam pendidikan jasmani, ruang lingkup materi yang diajarkan supaya anak mampu menguasai cabang olahraga
adalah di bawah ini, kecuali A. Aktivitas air, B. Aktivitas kebugaran, C. Aktivitas ritmik, D. Permainan dan olahraga, E. Aktivitas senam. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Ya, D ya, permainan dan olahraga. Pertanyaannya, ruang lingkup materi yang diajarkan supaya anak mampu menguasai cabang olahraga. Ya, kecuali ya permainan dan olahraga itu kurang spesifik. Ya, ini pertanyaannya kan tentang menguasai cabang olahraga. Oke, soal nomor 17. Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakan di depan kelas, tidak seorang pun peserta didik yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah A. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. B. Silahkan kerjakan di depan. Coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang sudah saya terangkan. C. Cepat kerjakan di depan, baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang sudah diterangkan. D. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan penjelasan Bapak. E. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. Oke, nampaknya soal ini lumayan mengecoh ya teman-teman. Namun soal ini tidak terlalu sulit. Kita tinggal pilih bahasa dalam penguasaan kelas atau kondisi kelas. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Soal nomor 18. Pernyataan yang benar tentang assessment as learning adalah. Oke teman-teman, silakan dibaca pernyataan yang benar tentang assessment as learning dan assessment for learning berikut. 1. Dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. 2. Melihatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. 3. Bentuk penilaian berupa tugas dan kuis. 4. Bentuk penilaian berupa penilaian diri dan penilaian antar teman. 5. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian. Tentang assessment as learning ya adalah yang A. Dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Kemudian melihatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Kemudian bentuk penilaian berupa penilaian diri dan penilaian antar teman. Itu adalah pernyataan yang benar tentang assessment as learning. Soal nomor 19. Ketika memulai pembelajaran, guru menayangkan video senam remaja ceria. Tindakan tersebut merupakan salah satu dari 9 kegiatan pembelajaran menurut Gagne yang disebut A. Mengingat kembali pelajaran sebelumnya, B. Memberikan umpan balik, C. Memberi bimbingan, D. Mendapatkan perhatian, E. Menyampaikan materi. Oke teman-teman, silakan 1, 2, 3. Oke ya, D. Mendapatkan perhatian. Intinya itu. Oke teman-teman yang sudah mulai haus boleh diberi minum dulu yang biar dahaganya hilang. Kita lanjut ke soal nomor 20. Gerak servis yang betul dalam permainan bulu tangkis adalah A. Pegangan raket menghadap ke atas, B. Kepala raket menghadap arah gerakan shuttlecock,
C. Kepala raket tidak lebih tinggi dari pegangan raket. D. Kepala raket sejajar dengan pegangan raket. E. Pegangan raket menghadap ke bawah. Oke teman-teman, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya. Kepala raket menghadap arah gerakan shuttlecock. Itu adalah gerakan servis yang benar atau yang betul dalam permainan bulu tangkis atau badminton. Soal nomor 21. Kegiatan pembelajaran pada model project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah: A. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. B. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. C. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. D. Mendiskusikan topik permasalahan kehidupan di lingkungan tempat tinggal peserta didik dan membandingkannya. E. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian tugas proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Ada sponsor. Sebentar ya teman-teman. Itu adalah truk pengantar pasir ke Masjid Al-Ikhlas. Oke, kita cek bersama-sama. Jawabannya adalah yang C ya. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Lanjut ke soal nomor 22. Mempertahankan posisi tubuh tetap condong ke depan ketika berlari cepat bertujuan untuk: A. Mempertahankan posisi tubuh agar stabil sehingga ayunan lengan diayun kuat-kuat. B. Mempertahankan posisi tubuh agar stabil sehingga kaki tetap melangkah lurus ke depan. C. Mempertahankan posisi tubuh agar tidak stabil atau labil sehingga pandangan lurus ke depan. D. Mempertahankan posisi tubuh agar tidak stabil atau labil sehingga kaki tetap melangkah. E. Mempertahankan posisi tubuh agar stabil sehingga pandangan lurus ke depan. Oke teman-teman, jawabannya dipilih. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Mempertahankan posisi tubuh agar tidak stabil atau labil sehingga kaki tetap melangkah. Yaitulah tujuan dari mempertahankan posisi tubuh tetap condong ke depan saat berlari. Soal nomor 23. Perhatikan bacaan berikut. Guru PJOK mengajar materi aktivitas ritmik dengan menggunakan LK atau lembar kerja yang di dalamnya menugaskan siswa membaca buku PJOK, mencermati gambar, membuat gerakan aktivitas berirama yang berdurasi 5 menit dengan diiringi musik yang dipilih dengan kelompok kecil atau dalam kelompok kecil. Setiap anak harus menciptakan 2 gerakan, sehingga kelompok bisa menentukan berapa kali pengulangan untuk setiap gerakannya, untuk kemudian ditampilkan pada pertemuan yang sudah dijadwalkan. Penguatan literasi yang belum dilakukan oleh guru adalah: A. Digital, B. Gambar, C. Literasi gerak, D. Literasi teks, E. Literasi numerik. Oke teman-teman, silakan dipilih. Betul sekali, jawabannya adalah yang A ya, digital. Soal nomor 24. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah: A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru.
agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. C. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. D. Memberikan kegiatan yang merangsang keinginan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jawabannya silakan dipilih perlahan-lahan dalam hati, boleh juga dicatat. Kita cek bersama-sama, jawabannya adalah yang E, ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal nomor 25. Yang merupakan lingkup aktivitas permainan bola kecil adalah, ya ini soal kategori mudah ya teman-teman. Teman-teman guru PJOK pasti bisa menjawabnya. 1 sepak bola, 2 kasti, 3 bola voli, 4 sepak takraw, 5 tenis meja, 6 bola tangan, 7 bulu tangkis, 8 bola basket, 9 softball. Ya, kita cek yang ada 1 jelas salah ya, karena pertanyaannya adalah permainan bola kecil. Kemudian yang ada 8 juga salah karena ada bola basket. Ya. Berarti tinggal B, C, D. Teman-teman silakan dipilih jawabannya. Yang ada 3 juga salah, bola voli, tinggal antara C dan D. Oke, betul sekali, jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 26. Peraturan Renang Internasional atau biasa disebut Organisasi Internasional Renang adalah FINA, dibentuk tahun 1908 dan hanya kaum pria yang diizinkan mengikutinya. Wanita baru diperkenankan ikut pertandingan renang pada Olimpiade 1912 di Stockholm, Belanda dengan menggunakan gaya A. Gaya punggung, B. Gaya bebas, C. Gaya ganti, D. Gaya dada, E. Gaya kupu-kupu. Oke teman-teman, jawabannya silakan dipilih. Jawabannya adalah yang B ya, gaya bebas. Pada saat itu pertandingan pertama pada Olimpiade yang bergulir di Stockholm, Belanda pada tahun 1912 adalah renang gaya bebas. Soal nomor 27. Tindakan guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek A. Etnik, B. Kultural, C. Status sosial, D. Motivasi, E. Sosial. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya, motivasi. Hubungannya dengan motivasi, mengingatkan peserta kurang semangat, itu sudah jelas motivasi. Soal nomor 28. Penjas olahraga dan kesehatan. Selain mempelajari teknik dasar permainan dan olahraga, juga diajarkan konsep tentang kesehatan. Materi kesehatan untuk siswa SMP yang diajarkan adalah A. Memahami perlunya pemeliharaan kebersihan atlet reproduksi atau alat reproduksi. B. Memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antara remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. C. Memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. D. Menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS. E. Menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV atau AIDS. Silakan teman-teman dipilih jawabannya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang C.
memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Soal nomor 29. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Kognitivistik, D. Sibernetik, dan E. Konstruktivistik. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang E ya, konstruktivistik. Soal nomor 30. Siswa diminta membedakan bola keranjang dan bola basket berdasarkan peraturan dan teknik dasar permainannya. Aktivitas tersebut menunjukkan pengembangan kognitif pada tahap A. Mengingat, B. Menganalisis, C. Mengaplikasikan, D. Mengevaluasi, E. Memahami. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Menganalisis. Soal nomor 31. Berikut merupakan contoh dari penerapan sikap tanggung jawab sosial yang dapat dimunculkan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu A. Bekerja sama dengan teman, B. Menjadi model, C. Berusaha meraih kemenangan dalam bermain, D. Antusias dalam pembelajaran, E. Datang tepat waktu. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Bekerja sama dengan teman. Soal nomor 32. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran daripada teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang D ya, konstruktivistik. Soal nomor 33. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas, salah ketik, sangat beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan A. Program audio, buku dan modul, B. Media video percobaan, C. Modul buku PowerPoint, D. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, E. Media komik pembelajaran, tanya jawab, dan buku. Oke teman-teman, jawabannya silakan dipilih. Ya, jawabannya adalah yang B. Media audio, video, dan percobaan. Soal nomor 34. Guru dalam menyajikan tugas gerak menawarkan berbagai pilihan terbuka. Tiap siswa dapat memilih tugas dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Penjelasan tersebut adalah dari gaya mengajar A. Inklusi, B. Penemuan terbuka, C. Periksa diri, D. Demonstrasi,
Resiprokal. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang A ya, inklusi. Soal nomor 35. Penerapan gaya mengajar komando lebih cocok untuk menerapkan nilai A. Jujur, B. Tanggung jawab, C. Peduli, D. Disiplin, E. Kerja sama. Oke teman-teman, sudah ada gambaran tentang soal nomor 35. Jawabannya silakan. Ya betul sekali, jawabannya adalah yang D ya, disiplin. Komando adalah suatu gaya mengajar yang satu arah ya, ketika guru mengatakan A ya A, yaitu cocok diterapkan untuk menilaikan disiplin. Soal nomor 36. Prinsip melakukan pembebanan yang diberikan harus ditingkatkan dengan cara berangsur sesuai dengan kemajuan pelaku. Prinsip latihan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Specification, B. Individuality, C. Overload, D. Consistent, E. Progressive. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang E ya, progresif. Soal nomor 37. Salah satu proses kognitif adalah mengkreasi, yang maknanya adalah A. Melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedural di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. B. Membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara nasional. C. Mendapatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. D. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. E. Menganalisa hasil temuan dengan cara mengidentifikasi produk yang dibuat secara mandiri. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang C ya. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Teman-teman sambil ngopi boleh ya. 38. Keinginan untuk mencari tahu melalui proses analisis berpikir sistemik dan evaluatif terhadap suatu keadaan untuk membuat keputusan melalui ide, bukti, alasan, dan informasi dalam upaya menyelesaikan masalah. Uraian di atas adalah pengertian dari keterampilan. A. Kreativitas, B. Inovasi, C. Literasi, D. Komunikasi, E. Berpikir kritis. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang E ya. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita dalam video tryout SIM PKB. Saya mengucapkan selamat yang sudah lolos tahap seleksi administrasi. Ya, mohon maaf tadi harusnya di awal. Ya betul sekali, harusnya saya sampaikan di awal proses selamat, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga nanti dalam melaksanakan tes lancar, tidak ada kendala apapun, dan yang paling penting adalah lulus menjadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.